Sekitar 200 hari menuju pemilu 2024 diwarnai dengan banyaknya panitia pemungutan suara atau PPS yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Dan untuk mengetahui persoalan ini kita bergabung dengan Gancar Wicaksono, jurnalis foto CNN Indonesia. Selamat siang Gancar. Gancar, sebetulnya apa saja alasan para PPS ini mundur? Baik Benny, kalau alasan nanti akan saya serahkan kepada Ketua KPU yang akan nanti saya wawancara. Tapi yang jelas jika dihitung mundur 200 hari atau kurang lebih 7 bulan lagi, tepatnya pada 14 Februari kita akan melakukan pemilihan langsung presiden, wakil presiden, dan legislatif. Nah, sesuai dengan daftar pemilih yang sudah diketok oleh KPU RI, untuk secara nasional ada 204.807.222 orang yang akan memilih pada 14 Februari tahun depan. Sedangkan untuk Jawa Timur sendiri ada 31 juta lebih, dan fokus untuk kota Surabaya ada 2.218.586. Nah, jumlah ini terdiri dari 31 kecamatan dan 143 kelurahan yang ada di Surabaya. Masing-masing kecamatan dan kelurahan ini akan didampingi oleh petugas PPK dan juga PPS. Nah, kemudian yang menjadi menarik di sini adalah beberapa petugas PPS dan PPK di kota Surabaya ini mengundurkan diri dalam waktu yang relatif dekat. Ya, ini yang menarik kemudian. Jadi dari data yang saya dapat dari KPU Kota Surabaya, untuk PPK ada 5 orang, kemudian untuk petugas PPS ada 28 orang. Nah, ini akan berpengaruh seperti apa? Kemudian bagaimana caranya KPU untuk memperbaiki lubang ini, dan apakah akan mengganggu dengan pemilihan umum secara lengkapnya? Kita akan bergabung dengan Pak Nur Syamsi sebagai Ketua KPU Kota Surabaya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Ya, Pak, ini kan ada yang mundur seperti ini, Pak. Itu gimana nanti, Pak? Jumlahnya berapa? Kemudian apakah bertambah atau bagaimana, Pak? Update-nya seperti apa? Kami di Kota Surabaya itu kan ada 31 kecamatan dikali 5, artinya ada 155 PPK. Nah, kalau kemudian ada yang mundur 5, saya pikir sebuah dinamika yang masih masih bisa dipahami. Bahkan undang-undang kan juga mengantisipasi ada PPK terpilih, kemudian ada PPK cadangan. Nah, berdasarkan data yang kami miliki sejak rekrutmen yang lalu, 5 orang PPK yang mundur ini kemudian langsung kami ganti dengan cadangan. Begitupun dengan PPS, jumlah 28 di 153 kelurahan itu pun langsung kami ganti dengan cadangan-cadangannya. Sehingga saya pikir sekalipun ada beberapa PPK tadi yang mundur, PPS yang mundur, tahapan terus berjalan dan tidak ada persoalan sebenarnya pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan. Baik. Kalau untuk alasannya seperti apa, Pak? Sebagian besar dari 5 dan 28 itu karena mereka sudah tidak bisa membagi waktu lagi di pekerjaan yang lain, karena memang tidak ada syarat bagi PPK itu harus pekerjaan tunggal gitu kan, misalnya aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan dan seterusnya. Nah, mereka rata-rata kemudian tidak bisa membagi, sekalipun ada syarat kerja penuh waktu, tetapi memang kemudian dia bisa ada kerja di luar PPK sekalipun tidak harus formil gitu. Nah, mundur karena tidak bisa membagi waktu, tidak bisa membagi konsentrasi, menurut saya justru harus saya apresiasi. Karena memang kalau kemudian tidak bisa membagi waktu ini dibiarkan begitu saja, justru yang terbengkalai adalah tahapannya. Tapi begitu mereka mundur, artinya kemudian ada pengganti baru dan justru kemudian bisa menstabilkan kembali pelaksanaan tahapan di setiap levelnya. Terima kasih Pak Nur Syamsi atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Baik, seperti itu Benny. Jadi beberapa yang mundur ini dalam waktu dekat akan segera digantikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan Ketua KPU juga menjamin bahwa tidak akan mengganggu proses pemilu tahun 2014 mendatang. Benny. Gancar, jadi sebenarnya alasan dari sebagian besar para yang mundur ini adalah karena tidak bisa membagi waktu dan akan diganti secepatnya. Terima kasih Gancar untuk laporan Anda. Kita terus tunggu bagaimana informasi terbaru. Selamat bertugas kembali.